Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya Penatua Murni Matulesi Purba bersama presbiter dan pelayan ibadah GPIB Jemaat Nasaret di DKI Jakarta yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta di minggu ke-13 sesudah Pentakosta dengan pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Bagaimanakah dengan kehidupan pekerjaan kita sehari-hari? Adakah perilaku kita yang berpura-pura baik, curang, tidak jujur, tidak taat, atau mengambil keuntungan dari apa yang tidak seharusnya? Hidup ini adalah anugerah bagi kita untuk umat ciptaannya. Oleh sebab itu, lakukanlah sesuatu pekerjaan baik di lingkungan masyarakat, gereja, atau dimanapun kita berada dengan hati yang tulus dan setia, serta rasa penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari berdiri, mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Bapa yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan sepanjang hari ini. Saat ini kami berkumpul kembali dalam ibadah keluarga ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah keluarga ini berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi.
Silahkan duduk. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya makan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak sekolah minggu Joen dan Orlin. Enggak, udah mulai. Pakai itu aja. Yang besar. Pakai itu aja. Pakai ini aja. Anak siapa nih nyanyi? Let
Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pelayanan Sabda Allah, bersama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menganugerahkan kepada kami pemberian yang sangat indah, yang membuat kami tidak dapat berkata kami lemah dan tak berdaya, tetapi dalam kasih sayang Tuhan, kami selalu mempunyai kekuatan. Saat ini Bapa Sorgawi, di tengah-tengah ucapan syukur kami, Tuhan mau menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat ilahi boleh kami mengerti dengan baik, karena Roh Kudus menolong kami di malam hari ini. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini diambil dari kitab Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dan segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak hari Minggu kita diajak untuk melihat surat pastoral Rasul Paulus kepada jemaat di Kreta. Surat yang menyemangati seorang rasul yang masih muda yang bernama Titus. Kita tahu tentang kondisi jemaat Kreta, kita mengenal tentang dalam ayatnya minggu lalu ya, hari Minggu kita sudah mendengar bahwa orang Kreta ini adalah seorang orang yang dasar dia, ayat 12 pasal 1, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas katanya. Nah, kalau dikatakan tentang kondisi sosial masyarakatnya yang seperti itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, lalu ketika muncul orang-orang beriman kepada Kristus, tentu saja konteks yang ada tidak semudah itu untuk dirubah, ya kan? Memang kondisi masyarakatnya seperti itu, orang-orang Kristennya yang muncul di sana, dia ada dalam satu kondisi, satu kultur yang sudah seperti itu gitu. Karena itulah melayani di Kreta itu bukan hal yang mudah gitu. Titus mencoba untuk mengarahkan, kalau minggu kemarin kita diajak untuk melihat tentang penilik jemaat itu harus seperti apa gitu. Kemudian bacaan hari ini misalnya di bawah judul kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Gitu. Jadi diatur gitu. Kalau menjadi orang tua maka jadilah orang tua yang seperti ini. Gitu. Kalau menjadi pemuda jadilah pemuda yang seperti ini. Gitu. Lalu kalau menjadi hamba jadilah hamba seperti ini. Gitu. Nah, pada masa lalu Ibu Bapak Saudara-saudara, jadi sepanjang zaman perjanjian lama, institusi perhambaan itu adalah sebuah realita yang muncul di tengah masyarakat gitu. Sesuatu yang biasa-biasa saja terjadi gitu. Kalau ada sebuah bangsa mengalahkan bangsa yang lain, maka bangsa yang terkalahkan itu dia harus menjadi hamba terhadap bangsa yang menang. Nah, pada zaman perjanjian lama, konteks perjanjian lama itu Ibu Bapak,
ada aturan main tentang hamba. Gitu. Tidak selamanya orang itu harus menjadi hamba gitu. Ya kan Bapak Ibu? Jadi dikatakan misalnya ada tahun Yobel, tahun pembebasan gitu. Mereka dibebaskan gitu. Mereka kembali menjadi orang bebas gitu. Kalau ternyata nanti hamba itu mengambil keputusan, saya mau kembali lagi menjadi hamba, itu haknya dia gitu. Tetapi Perjanjian Lama mengatur tentang perhambaan yang juga memberikan atau memperhitungkan hak hidupnya orang gitu. Kenapa seperti itu? Karena begini, Israel itu kan dulu bangsa hamba juga kan gitu. Dia bangsa hamba gitu, yang dibebaskan oleh Allah dengan catatan mereka dibebaskan supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan gitu. Nah ini kondisinya Perjanjian Lama gitu. Lalu pada zaman Perjanjian Baru secara umum Ibu Bapak Saudara-saudara, perhambaan, institusi perhambaan itu ada gitu. Zaman Romawi misalnya dikatakan sepertiga dari masyarakat Romawi itu adalah budak gitu. Berarti bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, banyak sekali tuh budak-budak di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ketika Romawi berjaya, dia mengalahkan sebuah bangsa, maka semuanya menjadi budaknya mereka gitu. Banyak sekali budak-budak. Gitu. Waktu kekristenan masuk, gitu, ternyata kekristenan itu berkembang juga di antara kelompok budak ini. Gitu. Mereka berjumpa dengan tuan-tuan, lalu tidak hanya kekristenan itu merambah kepada kelompok budak, tetapi juga kekristenan ini dia diterima juga oleh kelompok tuan-tuan itu. Gitu. Nah lalu yang terjadi begini Ibu Bapak, tadi saya katakan di Kreta itu adalah budayanya sudah seperti itu, ketika kekristenan itu masuk, lalu kekristenan itu mentransformasi budaya yang ada. Gitu. Nah Paulus, kalau Ibu Bapak membaca kitab-kitab Paulus ya, kitab Kolose dan kitab yang lain Galatia gitu. Dia tidak menafikan yang namanya institusi perbudakan gitu. Buat dia hamba itu ada juga di tengah kehidupan ini. Itu sebuah realita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat gitu. Kemudian tapi Paulus ini mencoba untuk memberikan warna Kristiani terhadap relasi perhambaan itu gitu. Kan Bapak Ibu kalau kita lihat misalnya dia bilang terimalah dia karena dia temanku kepada Onesimus ya. Dia itu adalah hambamu misalnya, tetapi dia temanku gitu. Dia sudah melakukan kesalahan, ketemu di penjara lalu diminta supaya Tuhan itu bisa menerima hamba ini lagi gitu. Kenapa? Karena kasih gitu. Yang sudah diterima oleh sang Tuhan itu gitu. Mereka harus menerima ini orang gitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang menarik waktu saya mempersiapkan renungan ini saya berpikir begini. Budaya ada, tetapi sekarang bagaimana kekristenan itu dia tidak serta-merta menghapuskan budaya itu. Institusi perbudakan itu tetap ada di sana, tetapi dia memberikan nilai-nilai yang sangat indah gitu. Coba kita baca ya ayat yang kita baca tadi. Misalnya dia katakan begini, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Wah, dia bilang kamu harus taat kepada tuanmu dalam segala hal gitu. Ini jadi saya ingat ya peristiwa misalnya yang sekarang lagi heboh gitu. Ketika disuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diimani gitu kan Bapak Ibu, apakah itu harus dilakukan gitu? Kalau itu dilakukan maka dampaknya besar gitu. Saya baca bagian Alkitab yang lain lalu dikatakan begini, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Begitu kan Bapak Ibu? Jadi Rasul Paulus ini sebenarnya dia nggak bilang begini, lakukanlah itu lalu tinggalkanlah imanmu kepada Tuhan, tidak gitu. Jadi dia mau bilang begini, lakukanlah apa yang Tuhanmu itu inginkan, tetapi ini harus dilakukan dalam iman kepada Tuhan gitu. Jadi bukan berarti bahwa
Kalau disuruh lakukan yang tidak baik, lakukan saja gitu. Karena gitu. Kan disuruh ini gitu. Hamba harus taat kepada Tuhan dalam segala hal gitu. Tidak seperti itu Ibu Bapak. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengajarkan orang-orang yang beriman itu untuk pertama sekali berjumpa dulu dengan Tuhan gitu. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk taat kepada Tuannya dalam segala hal, tetapi itu akan dilakukan jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu berarti Ibu Bapak Saudara-saudara, bisa saja mereka tidak mengerjakannya sepanjang itu sesuai dengan keinginan Tuhan gitu. Itu sebabnya liturgi tadi juga mengangkat tentang ketulusan gitu. Nah itu harus diimbangi dengan aspek yang seperti itu. Dan berkenan kepada mereka, jangan membantah gitu. Dia katakan jangan bantah gitu. Ini kalau nggak bantah bagaimana ya gitu. Rasul Paulus mengajarkan juga supaya orang bisa bertahan dan bertekun dalam aspek apa? Dalam aspek menderita gitu kan. Jadi kita lihat Bapak Ibu bagaimana dia katakan, dia ajarkan kepada para hamba itu, lakukanlah, jangan bantah Tuhanmu gitu. Kerjakan saja apa yang dia inginkan gitu. Tetapi dalam relasi dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa kan seorang hamba yang mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, itu kan ucapan Paulus juga ya Bapak Ibu ya. Jadi Paulus itu diajarkan gitu. Kita andalkan Tuhan, lalu dalam bentuk itu kita berusaha untuk mengerjakan apa saja gitu. Jangan dibantah gitu. Kerjakan saja, lalu lakukanlah itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Ayat 9-10 mengatakan begini, jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Lihat Bapak Ibu. Jadi ini yang namanya jemaat misioner gitu ya Bapak Ibu. Paulus itu menggerakkan para budak karena apa? Karena dia juga bicara dengan para tuan gitu. Dia ajarkan tentang iman Kristen itu seperti apa gitu. Kepada dua lapis ya, kepada para tuan tapi kepada para budak juga gitu. Lalu dia dorong para budak untuk lakukanlah apa yang Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Jangan bantah dia gitu. Lakukanlah tidak dengan curang gitu. Lakukanlah itu dengan hati yang tulus gitu. Dengan hati penuh ikhlas gitu. Artinya budak ini harus punya perilaku kehidupan sebagai orang-orang yang menghadirkan Kristus di dalam hidup ini. Kenapa begitu? Karena mereka sudah terima Kristus gitu. Nah, kalau itu mereka lakukan, Ibu Bapak, lalu dikatakan supaya orang yang melihat hidupmu ini, mereka juga bisa belajar dan mereka memuliakan nama Tuhan. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi dia bilang ini yang namanya pelaku misi itu. Jemaat misioner itu seperti ini gitu. Jemaat misioner yang melakukan misi Allah, yang melakukan keinginan Allah. Supaya apa? Supaya orang lain itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya mendapatkan budak yang sangat-sangat berperilaku baik dalam hidup ini. Lihat ya Bapak Ibu, karena di kereta ini kan banyak budak-budak juga yang curang, yang bekerja tidak ikhlas, gitu. Yang dalam bekerja itu suka tidak jujur, gitu. Suka membantah dan lain-lain sebagainya. Gitu. Paulus bilang, kamu beda gitu. Karena kamu sudah menerima Tuhan Yesus, saat bekerja hadirkanlah Kristus di dalam kehidupanmu. Supaya apa? Bukan supaya kita mendapatkan keuntungan. Gitu. Bukan supaya kita mendapatkan hari depan yang baik gitu. Dia nggak bilang begitu Bapak Ibu. Tapi yang dia bilang adalah supaya orang lain itu yang menikmati perilaku hidup para hamba,
mereka ini bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya untuk saudara dan saya, baik di gedung ini maupun di rumah kita masing-masing, bagaimana perilaku kehidupan kita sebagai orang-orang yang menerima Kristus dalam hari-hari perjalanan kehidupan ini? Kita bukan malaikat, pasti kita banyak jatuh bangun gitu. Ketika berusaha ternyata kita terjatuh gitu. Tapi adakah upaya untuk menyatakan Kristus itu ada di dalam kehidupanku, menolong orang lain untuk berkata, syukur sekali, tangan Tuhan itu nyata dalam hidupku. Lewat siapa gitu? Lewat kehidupan si A, si B, si C, lewat kehidupan warga jemaat Nazaret yang dalam kehidupan ini selalu berusaha untuk membangun perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Paulus ini, dalam suratnya kepada Titus, ini bukan hal yang mudah, gak gampang gitu Bapak Ibu. Di tengah-tengah kecenderungan para budak menerima perilaku para tuan itu, mereka jengkel juga, begitu kan Bapak Ibu. Mereka bantah-bantah, mereka curang, lalu mereka disuruh berperilaku seperti ini bukan persoalan mudah gitu. Persoalan penuh dengan tantangan gitu. Rasanya kita mau jawab gitu, tapi tiba-tiba firman Tuhan ngingatin terus nggak jadi jawab gitu, ditelen saja gitu kan Bapak Ibu. Itu gimana ya? Mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti itu gitu. Rasanya jengkel, rasanya waduh kalau nggak inget-inget rasanya pingin bagaimana begitu ya. Itu tuh kondisinya. Tapi Paulus bilang tahan diri gitu. Lakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan ini. Menarik itu Ibu Bapak. Bagaimana ya kalau tuanku itu suruh saya melakukan hal yang negatif gitu. Dan itu bertentangan dengan kehendak Kristus. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak Saudara-saudara, jika kita mengandalkan pertolongan Kristus dalam hidup ini, kita sungguh-sungguh menempatkan Dia dalam kehidupan ini. Tuhan selalu punya cara juga untuk menyatakan, saya ada bersama dengan anakku yang selalu mengandalkanku di tengah-tengah perjalanan perjuangan kehidupan ini. Nah Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini relasi budak dan tuan gitu. Dalam kehidupan ini ada orang bilang begini, sebenarnya siapa itu budak, siapa itu tuan pada saat ini gitu. Kita semua oleh karya Kristus dibebaskan gitu. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mengatur kehidupan kita sendiri. Ada yang mengatakan, saya dan saudara adalah tuan gitu. Tuan setidaknya tuan atas diri kita sendiri gitu. Tapi pada sisi lain, kita juga adalah budak hamba Allah di dalam kehidupan ini. Paulus nanti pada bagian yang lain dia bilang begini kepada para tuan. Kamu ingat bahwa dia memang hambamu, tapi ingat bahwa ada Tuhan yang memiliki kehidupannya gitu. Dan kita ini adalah hambanya dari Tuhan yang sama itu gitu kan Bapak Ibu. Jadi buat saya itulah yang titik temunya gitu. Kalau toh dia melakukan hal yang tidak beres, kalau toh dia melakukan hal yang jahat, maka dia punya tanggung jawab juga di hadapan kekudusan Tuhan. Berkaryalah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan di mana saja Tuhan menghadirkan kita. Termasuk di dalamnya, di tengah-tengah pekerjaan pelayanan milik Tuhan dalam jemaat Nazaret di sini. Berkaryalah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ayat ini mengatakan, bekerjalah sedemikian rupa supaya orang lain yang melihat cara kerja kita, mereka akan memberikan pujian bukan kepada kita, tetapi kepada Tuhan gitu. Di sana ternyata
Orang yang melayani adalah orang yang melayani dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri mereka sendiri. Kadang-kadang mereka setengah mati untuk bekerja, tetapi mereka melakukannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Masih adakah ketulusan dan keikhlasan itu saat kita berkarya di tengah-tengah ladang Tuhan ini? Masih adakah ketulusan dan keikhlasan itu ketika kita membangun relasi persaudaraan di antara kita? Ataukah saya tulus dan ikhlas sepanjang kebutuhan saya terpenuhi? Tetapi jika saya tidak terpenuhi lagi keinginanku, maka maaf-maaf saja gitu. Saya harus bermain perhitungan juga dengannya. Dalam percakapan kemarin Ibu Bapak Saudara-saudara beberapa saat yang lalu ya, ada dengan seorang teman, lalu dikatakan begini, ini percakapan menarik. Dulu katanya, kita bicara tentang seorang rekan yang dulu hidupnya baik, tapi kemudian menjadi tidak baik gitu ya. Kurang beruntung lah ya gitu secara ekonomi. Lalu dikatakan begini, banyak orang kalau dengar dia ada di depan pintu, lalu dia tutup pintunya. Walaupun dia dengar itu orang di depan pintu, dia tidak mau buka pintunya gitu kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau datang selalu minta pinjaman dan tidak pernah bayar gitu Bapak Ibu. Logis nggak kalau orang yang di dalam rumah ini berpikir 20 kali saya buka atau tidak buka, begitu kan? Rasanya secara manusiawi wajar sekali gitu Bapak Ibu. Tetapi saya pikir-pikir ya waktu bercerita seperti itu, tiba-tiba saya pikir begini, dulu kalau orang ini datang gitu, berulang-ulang kali gitu, dalam kehidupan orang yang kepadanya dia sekarang datang gitu. Waktu dia datang, minggu ini dia datang, dia kasih uang, minggu depan lagi dia datang, dia kasih uang, minggu berikutnya lagi dia datang, dia kasih uang. Kira-kira kedatangannya diharapkan nggak Bapak Ibu? Sangat diharapkan, ya kan? Waduh, kenapa dia nggak datang lagi gitu kan ya? Tapi ketika dia datang dia minta uang, ketika dia datang dia minta uang, rasa-rasanya ini membebani, begitu kan Bapak Ibu? Itulah tidak adilnya kehidupan ini. Dan di tengah-tengah konteks seperti itulah Tuhan Yesus mengajarkan Ibu Bapak, Saudara dan saya. Jangan lihat uangnya dulu, jangan lihat orangnya dulu. Berjumpalah dulu dengan Tuhan Yesus. Lalu kita bisa mengatakan, kalau berkat itu kita terima dari Tuhan, maka Dia pun juga menginginkan kita menjadi saluran berkat untuk hidup orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita bersama dan biarlah kita menjadi sebuah persekutuan keluarga yang menghadirkan Kristus yang sudah memilih saudara dan saya untuk menjadi hamba-hambanya. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati, mewasuki
Kasih Allah, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau menyatukan kami semua dalam ibadah ini, baik kami yang hadir dalam ruang ibadah maupun yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Kasih-Mu telah mengumpulkan kami, bahkan Engkau telah menguatkan kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur atas kehadiran Ibu Pendeta Marlene Yosef di tengah persekutuan kami. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai Ibu Pendeta kami. Kami berdoa untuk keluarga besar GPIB Jemaat Nasaret. Kami bersyukur atas persekutuan yang selalu dipimpin oleh-Mu. Tolonglah kami untuk selalu bersaksi tentang kasih-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk semua program kerja yang sudah kami rencanakan. Tolonglah kami untuk saling bekerja sama dan memberikan kemampuan kami dalam pelaksanaannya. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat dalam pelayanan dan perkembangan tubuh Kristus. Kami berdoa untuk semua panitia, tim kerja, pengurus dan pelayan unit misioner, penatua, diaken, pendeta, dan karyawan kantor majelis jemaat. Berikanlah kami hati yang tulus dan selalu siap sedia untuk menopang pelayanan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk proses regenerasi dalam jemaat kami. Tolonglah kami untuk melakukan kehendak-Mu dan memberikan ruang bagi cucu, anak, dan adik kami dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, kami mohon kabulkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu. Engkau percayakan gereja kami, GPIB, untuk membentuk pelekat pelayanan anak. 63 tahun sudah Engkau berkati pelekat PA, mulai dari orang tua kami hingga saat ini. Saya dan teman-teman merasakan pelayanan ini. Berkati Engku dan Ci yang Engkau berikan kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan ini. Berikan mereka semangat, kesehatan, dan sukacita untuk melayani-Mu. Berkati teman-teman saya dalam pelekat PA. Tolonglah kami untuk bertumbuh bersama dalam iman. Berilah kami semangat untuk saling mendukung demi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga keluarga kami agar mereka selalu menjadi tempat yang nyaman untuk membagikan kasih-Mu. Berikan kami sukacita karena hari ulang tahun pelekat PA yang akan kami rayakan di hari Minggu nanti, dan juga acara-acara yang sudah disiapkan oleh Engku dan Enci kami. Ya Tuhan, kami mohon kabulkanlah doa kami. Tuhan, kami hari ini berdoa juga bagi proses pemilihan diaken dan penatua 2022-2027 yang memasuki tahap kedua. Tuhan Yesus mau memberkati semua proses. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat yang akan mengambil dalam mekanisme pemilihan ini. Tuhan jugalah yang mempersiapkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan menekuni tugas-tugas sepanjang tahun-tahun pelayanan 2022-2027. Dan kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menjaga, merawat, membimbing kami sebagai orang-orang yang dalam perlindungan Tuhan boleh melakukan yang baik, karena Engkau selalu merawat kami lewat kehadiran para diaken dan penatua yang boleh melayani di tengah gereja-Mu, di tengah-tengah gereja Protestan Indonesia bagian Barat, lebih khusus lagi di tengah jemaat Nasaret. Kami berterima kasih secara khusus untuk dedikasi, integritas, untuk ketulusan, untuk kejujuran, untuk kesungguhan, ketekunan dari para orang-orang tua terkasih kami yang sudah boleh melayani Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan, walaupun mereka mungkin rindu, tetapi mereka harus memberikan kesempatan kepada penerus-penerus pelayanan bergereja ini untuk menekuni tugas-tugas sebagai diaken dan penatua. Tuhan Yesus berkatilah mereka semua.
baik yang saat ini sudah tidak bisa lagi terpilih karena batasan usia, maupun saudara-saudara kami yang mungkin saja pada kesempatan ini tidak akan terpilih menjadi penatua dan diaken karena Tuhan mempercayakan tugas ini kepada yang lain dan Tuhan menginginkan mereka menekuni tanggung jawab yang berbeda. Ya Allah dalam sorga, berkatilah kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan proses penyelesaian Tanah Waru. Kami berdoa untuk hari ulang tahun ke-63 Pelkat PAGPIB. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang hari ini berhari ulang tahun atau hari-hari dalam minggu sepanjang pekan ini. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena usia bertambah. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang ada dalam kelemahan dan kelelahan fisik, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Ibu Rin De Freiters, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu JAL Kando Warau, Bapak Karel Van Prah, Bapak Yos Manuhutu, Ibu Mariam Porayo, Ibu Diana Oroh, Bapak Edi F. Songgigilian, Bapak Ishak Tenine, Ibu Sarah Benuera, Ibu Susi Purimahua, Ibu Mike Huta Barat, Bapak Alexander Rega, Ibu Titi Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu Desire Manangka, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Rustamaji, Ibu Heni Silain Katiandago, Bapak Aritonang, Bapak Yohanes Auri, Ibu Diana Kando Parinduri, Bapak Ferry Yakobus, Ibu Maudi Yakobus Kansil, Ibu Fike Yakobus Hondo, Bapak Perlindungan Bakara. Juga kami berdoa bagi Ibu Heni Urai. Kami serahkan kepada Tuhan bagi keluarga Auri Giri yang saat ini ada dalam suasana duka karena satu anggota keluarga besar mereka Engkau panggil pulang. Beri kekuatan bagi keluarga untuk menghadapi saat-saat kehilangan ini. Berkatilah semua anak-anak-Mu Tuhan yang dalam ketekunan, yang dalam kesungguhan penuh kasih. Saat ini ada di dalam rumah-Mu yang kudus, saat ini ada dalam media online untuk boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, menikmati kehangatan persekutuan bersama dengan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Allah, sumber kemurahan, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Terimalah ungkapan rasa syukur kami
melalui persembahan yang telah kami beri untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 7 September 2022. Berita duka. Telah meninggal dunia di Medan pada Minggu 4 September 2022 Bapak Frederick Archelaus Jeremias Giri atau Bapak Edi dalam usia 66 tahun. Almarhum adalah adik kandung dari Ibu Willy Auri Giri, Sektor 1. Dan telah dimakamkan pada Selasa 6 September 2022 di Medan. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah Pelekat Persekutuan Gerakan Pemuda. Pengurus Gerakan Pemuda mengundang seluruh anggota pemuda untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Gerakan Pemuda yang bertema transformasi diri dan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 19.30 WIB secara hybrid. Untuk tatap muka akan diadakan di ruang ibadah GPIB Nasaret dan daring akan dibagikan link Zoom pada WhatsApp group. Ayat Alkitab terambil dari Titus 3 ayat 3 dengan pemberita firman Pendeta Jacoba Marlene Joseph. Bunga mekar berseri-seri, tumbuh satu di tengah taman. Pemuda-pemudi jangan lupa hadir untuk bersekutu memuliakan Tuhan. Webinar Pelekat Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU. Pengurus Pelekat PKLU mengundang seluruh anggota PKLU untuk hadir dan berpartisipasi dalam webinar bertema PKLU Tiang Keluarga dalam Menumbuhkan Relasi Intergenerasi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 September 2022 pukul 10 WIB secara tatap muka di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret dan juga secara daring Zoom yang linknya akan di-share di WhatsApp grup PKLU dengan narasumber Dr. Iris Tutuarima. Hari ulang tahun ke-63 Pelekat Pelayanan Anak PA GPIB. Dalam ibadah Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 10 dan 17 WIB dilaksanakan juga dalam rangka Hari ulang tahun ke-63 Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak atau PA GPIB. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB. Pemilihan calon diaken dan penatua tahap 2. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panitia bersyukur atas pimpinan dan hikmat Tuhan sehingga kami telah melaksanakan tahap pemilihan 1 dan pembinaan tahap 1 bagi bakal calon diaken dan penatua GPIB Jemaat Nasaret masa tugas 2022 sampai dengan 2027. Proses selanjutnya akan dilaksanakan pemilihan tahap 2 calon diaken dan penatua yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2022 untuk sektor 6, 7, 8, 9, dan 10. Berikut disampaikan agenda pemilihan suara gembala dan suara presbiter jelang purna tugas sebagai berikut.
Gereja adalah keluarga Allah. Gereja bukanlah organisasi penguasa, organisasi masyarakat, ataupun klub sosial. Sebagai sebuah keluarga, kekuatan gereja ada pada ikatan kasih sayang dan pengorbanan. Panggilan menjadi presbiter gereja bukanlah panggilan menjadi pegawai, staf atau karier pada sebuah organisasi, melainkan panggilan untuk merawat keluarga. Bukan dengan kemampuan akademis atau manajerial, tapi dengan cinta kasih. Kepada kita, Tuhan percayakan bukan cuma keluarga biologis atau marga, tapi juga keluarga Allah yang bernama Jemaat IPB Nazaret. Bersediakah engkau menjaga dan merawat jemaat keluarga Allah? Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah batang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Ketika Tuhan memilihmu menjadi presbiter atau pelayannya, Ia tidak peduli tentang kehebatan atau kelemahanmu. Allah tidak peduli apa kata dunia, apa kata orang tentang dirimu. Ia tidak mempersoalkan seberapa banyak dosamu, seberapa banyak hartamu, ijazahmu, keterampilanmu, hingga rupa wajahmu. Sebab yang Allah pilih adalah jiwamu, hatimu, dan hidupmu, yang jauh lebih besar dari dunia. Karena itu, jawaban kita kepada Allah haruslah jawaban jiwa atau jawaban hati yang lahir dari ketulusan. Berbahagialah mereka yang menjawab panggilan Kristus menjadi pelayannya dengan ketulusan jiwa, karena upah damai sejahtera dan berkat tersedia padanya. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Di balik panggilan menjadi pelayan Tuhan, sebenarnya ada panggilan untuk menjadi pribadi baru. Tiap pelayan Tuhan akan diberi keberanian dan ketangguhan untuk menyelesaikan hutang keadilan masa lalu, sekaligus memutus mata rantai kegelapan hidupnya yang lama, demi terciptanya lembaran baru, kelahiran anugerah Allah yang membawa terang dan berkat. Karena itu, masa-masa pelayanan adalah masa belajar sebagai murid Yesus, masa bergumul dan berjuang untuk lahir baru menjadi kesayangan Allah. Jangan takut dan khawatir, sebab Tuhan sendiri yang akan membimbingmu mengalahkan masa lalu dan memenangkan masa depan bagimu dan keturunanmu. Dialah yang akan menuliskan makna baru namamu pada saat engkau menjadi pelayannya. Cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan punya segala cara untuk mempersiapkan seseorang menjadi pelayannya. Rancangan Allah itu bahkan sudah ada sebelum kita dilahirkan. Mungkin itulah yang saya rasakan ketika panggilan untuk melayani Tuhan terjadi di tahun 1996. Kisah mujizat yang lahir dari doaku bersama ibuku di masa lalu seolah menjadi isyarat rancangan Allah bagiku untuk kelak menjadi pelayannya di masa depan. Pelayanan bagiku adalah sebuah tanggung jawab
yang harus dijalani dengan sepenuh hati, sekalipun harus sendirian atau bahkan berjalan kaki sendiri di tengah kesunyian malam pulang menuju rumah dari gereja. Berteman dengan kidung rohani, ya Tuhan Allahku, Kau panggil hamba-Mu, Tuhan hadir menemaniku. Sungguh indah memang kisah pengalaman melayani bersama dengan Tuhan dalam susah dan senang. Tuhan selalu ada, bahkan Ia menjadikan keluargaku sebagai tangannya yang menemaniku untuk melayani. Regenerasi pelayan Tuhan akan terjadi jika kita mau menjadi tangan Tuhan yang setia mengasuh warga jemaat untuk kelak menjadi pelayan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempercayakan tugas ini kepadaku dan keluargaku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Renovasi tahap 3 gedung gereja. Saat ini sedang dilaksanakan perbaikan sekat atau partisi untuk ruang serbaguna. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Pemberita firman malam ini, Pendeta Yakoba Merlin Yosef, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Saudari Fasti Poli, Saudari Novita Thomas, Adik Delbert, Adik Joan Tarigan, juga Adik Orlen dan Adik Afil. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan marilah kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Bersama kita berdiri, utuslah kami masuk dalam dunia ini. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Ibu Bapa saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya.